Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam solusi. Pemirsa sekalian, alhamdulillah saya pas perjalanan dari Surabaya ke Madiun ketemu lagi sama si expert water treatment, sama juga Big Tech. Kebetulan di Madiun kita sama-sama sedang mengerjakan peternakan babi atau pig. Tentu saja Dr. Agus ya. Dr. Agus, tentu saja peternakan babi ini apalagi di negara muslim, tentu ini sangat rawan, terutama masalah limbah. Kira-kira limbah yang paling berat dan cara mengatasi solusinya gimana, Dr. Agus? Jadi memang unik di Indonesia ini, ya kan. Kita punya kelembapan yang begitu ekstrim, bahkan bisa sampai 99% di beberapa daerah. Yap. Yang kedua, curah hujan kita, apalagi yang sekarang ya, udah tinggi-tingginya, ya kan. Sehingga dari dua aspek itu, ya kan, ternyata berefek ke hewan itu ternyata, mohon maaf, dia mengeluarkan kotorannya akan lebih basah. Yap. Nah, dari situ tantangan di Indonesia gimana caranya kita membuat kotoran itu jadi kering tanpa memerlukan lahan yang luas, tanpa memerlukan waktu yang lama, ya kan, dengan efisiensi itu sehingga menghasilkan air yang bisa digunakan lagi. Ya. Jadi betul, Dr. Agus. Kalau saya amati kan di sini juga untuk ke arah modern ini kayaknya masih jarang. Benar. Tetapi memang beberapa daerah telah mengarah ke closed house atau lebih modern. Tentu mereka lebih limbahnya ini lebih bisa diatasi. Mereka, tapi saya juga nggak tahu cara mengatasinya. Tapi sekarang yang kita bicarakan yang intinya peternakan yang pada umumnya ada di sini. Benar. Intinya tentu babi ini yang di sini tradisional ini antara kotoran sama babinya jadi satu. Tentu itu kan akan bau. Ya. Dokter Agus, gimana? Benar. Jadi sebenarnya komposisi kotoran babi itu 70%-nya adalah liquid. Yap. Ya kan, selebihnya adalah solid sama semi solid. Nah, itu hampir serupa dengan kotoran di layer farm, terutama yang pakai H-prim. Yap. Itu rata-rata mereka pengeluaran tiap hari itu kotorannya akan 60%-nya adalah air. Ya. Sehingga saya pernah mengalami di daerah Serang, itu kondisi kita jemur pun nggak akan bisa kering. Ya kan, bahkan kita sempat bereksperimen dengan bakteri penghisap air pun belum bisa mengatasi. Iya. Ya kan. Kemudian dari kondisi di babi sendiri dengan kondisi hujan gini, mereka agak susah karena dengan bau kotoran masih menghumpal dan macam-macam warnanya, akhirnya susah untuk dibuang secara normal ke sungai. Iya, apalagi sekarang saya dengar di babi ini, apalagi di dunia ya, terutama di China ini setengah kiamat. Benar. Tentu di situ masalah sanitasi menjadi sangat penting. Benar. Dan Dr. Agus, memang saya lihat beberapa cara mengatasi kotoran babi ini ada beberapa. Tapi intinya kalau saya lihat, ini semua akan masih mencemari lingkungan kalau saya lihat. Benar. Nah, kira-kira ada solusi nggak untuk itu? Jadi sebenarnya untuk mengatasi kotoran ini, ya kan, saya lihat dari di dunia sendiri itu ada tiga tipe. Yang pertama dia composting. Composting itu seperti dia disimpan di septic tank. Oke. Nah, yang kedua dia dijadiin biogas, ya kan. Nah, karena biogas ini kan sama composting itu kan perlu waktu. Yap. Minimal 10-14 hari. Karena ada prosesnya, dia butuh proses. Ya kan. Yang ketiga, ini bisa dikatakan sebenarnya sudah lama, cuma di Indonesia masih belum banyak yang menggunakan. Bahkan hampir tidak ada yang menggunakan. Itu kita sebut dewatering manure. Jadi dewatering manure itu kita membuat kotoran itu bisa
dari 70% air menjadi 20 sampai 30% kandungannya. Jadi hampir setengah kering. Gitu kan. Nah, itu tidak membutuhkan lahan yang besar. Ya kan, seperti composting. Karena seperti pemirsa ketahui, ya kan, di babi itu, ya kan, kotorannya adalah 6% dari berat badan. Ya kan, sebegitu baik besar. Kalau berat badannya sampai 100 kilo, kalikan 6, ya kan, sudah 6 kilo. Ya kan? Untuk di ayam, untuk di layar, itu rata-rata satu ekor ayam bisa mengeluarkan 30 sampai 50 gram per ekor. Bayangin kalau 50.000. Wah, memang betul dok. Jadi gini, intinya kenapa peternak-peternak di Indonesia itu seneng intinya model Aprim waktu itu ya. Benar. Itu karena mereka nggak mau pusing tentang mengolah kotoran ini. Benar. Tetapi sebetulnya secara efisiensi dan optimumnya produksi itu sebetulnya Aprim lebih mudah di manage. Benar, lebih. Sehingga ini sebetulnya selain babi di watering mesin tadi itu sangat berguna bagi ayam. Benar. Terutama yang kotorannya keluar setiap hari. Iya. Wah, ini luar biasa, Dok. Seperti itu. Oke, mungkin gini, Dok. Untuk lebih detailnya akan kita bahas di video berikutnya. Setuju, Dok? Siap, setuju. Oke. Jadi sobat sekalian, jangan lupa tuh Dr. Agus ini memang expert di water treatment, kemudian pigtech, dan sebetulnya expert juga di manajemen ayam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi.